Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zafira Fatimatu Zahra Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas sejarah yang sangat spektakuler, namun sudah jarang diperbincangkan di halayak masyarakat, yaitu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yaitu cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Bahwasanya teman-teman, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Nusantara ini, mulai dari awal mula sejarah masuk Islam hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Kawan-kawan harus tahu, karena Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan waktu yang singkat, melainkan sudah dari sejak zaman kerajaan. Banyak sekali teori-teori yang mengutip atau membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau tahun 700 Masehi, pada masa kekhalifahan di tanah Arab. Kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam. Hal ini bisa dibuktikan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Namun, ada pun beberapa teori yang mengutip masuknya Islam ke Nusantara, yaitu ada teori India, teori Arab, dan juga ada teori Persia dan teori Cina. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori dari India, yaitu teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan lagi oleh Snokhogyondje. Kawan-kawan, selain itu, teori India ini ada teori Gujarat ini diyakini oleh sejarawan Indonesia seperti Sucipto Wirujusprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau teori Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini yaitu menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang dari India Muslim atau disebutnya Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Pada saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak sekali bukti-bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yaitu makam Maula Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan yang seperti makam Malik As-Saleh. Baik, yang kedua itu ada teori Arab, teori dari Mekah ya. Teori Arab ini merupakan teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab ya, atau dari Mekahnya langsung pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah ya. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan ya, bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia ini, buktinya yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina ya.
yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan ya kawan-kawan, batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafatnya pada tahun 672 Masehi. Nah, teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold ya, yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan juga berdakwah di Nusantara. Selanjutnya ada teori Persia atau dari Iran ya. Teori yang menyatakan bahwa asal muasal sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama dengan negara Iran. Teori yang didukung oleh Husain Hadiningrat ya dan Umar Amir Hussein. Jajaningrat ini berpendapat jika teori Persia ini selaras ya dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara ini memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia ya. Salah satunya contohnya kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot ya di daerah Bengkulu ya, tabot, dan juga ada tabuik di daerah Sumatera Barat ya yang hampir sama persis ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharraman ya, Muharram. Akan tetapi ya seperti yang kita ketahui, aliran Islam merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni ya, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan gitu dengan faktanya yang ada. Begitu. Dan yang terakhir ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal-muasal masuknya agama Islam ke Nusantara ini berasal dari Cina. Agama Islam tersendiri berkembang di Cina pada dinasti Tang, yaitu pada 618 sampai 905 Masehi. Nah, Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas ya, yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton ya, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Di sini dikutip dalam buku Islam in China, yaitu ditulis oleh Jean Aberlin pada tahun 2004, menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara ya, terutama wilayahnya Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Nah, ada bukti lain nih dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui ya, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama pada Pulau Jawa ya. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang merupakan putra dari Majapahit Islam. Nah, banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan-catatan kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab dan atau pemukiman Arab di pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka ya. Ini
Selain dengan berdagang ya, ada juga penyebaran agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah ya. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal itu adalah para Wali Songo. Kawan-kawan yang harus ketahui, para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat ya, atau masyarakat pribumi, berbaur, mengikuti adat istiadat yang di situ, dan juga ya kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisan. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam yang tempatnya pun strategis ya untuk jalur perdagangan dan wilayah timur di Indonesia. Nah, kawan-kawan, begitu banyak sekali sejarah mengenai agama Islam ini ya, membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing, membuatnya adanya dinamika-dinamika, dan hal ini dibahas ya dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Bila Anda suka, tolong di like dan juga subscribe. Share ke teman-teman kalian yang belum tahu bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Saya Zafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.